Bagaimana syariat Islam mengatur perihal sumpah menyumpah ini dan sebagaimana yang mungkin sedang hangat ya sekarang hukum dari sumpah yang selain syariat ya misalnya sumpah pocong dan lain sebagainya atau yang sekarang sedang viral ya sumpah pocong dan sebagainya itu bagaimana pandangan syariat terhadap hal ini Ustaz? Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Eh, Berkaitan dengan di situ sumpah ya. Pada asalnya sumpah dalam bahasa Arab itu kan namanya al-qasam. Ya. Itu biasanya ditujukan untuk menegaskan suatu hal. Yani seseorang ya bersumpah bahwa misalnya dia telah mengerjakan begini dan begitu. Ya, untuk menegaskan kepada orang lain ya bahwasanya apa yang dia beritakan itu adalah benar. Dan sumpah juga di situ dalam syariat bisa digunakan di saat persidangan seorang yang terdakwa ya, seorang terdakwa dia bisa di situ bersumpah untuk menepis ya dakwaan ataupun tuduhan yang tertuju kepadanya. Ya. Kan kita tahu bahwa kaedahnya seseorang yang menuduh ataupun yang melempar dakwaan itu diminta bukti ya, dimintai buktinya. Sementara di situ orang yang membantah ya, tuduhan tersebut, dia bisa melepas tuduhan tersebut ya, atau membantahnya dengan bersumpah. Nah, jadi itu bisa digunakan dalam syariat itu dalam hal ini di persidangan. Dan kalau itu di persidangan ya biasa saja, artinya dia mengucapkan sumpah itu dengan mengatakan wallahi biasanya. Jadi sumpah itu dengan mengatakan wallahi demi Allah ya, atau tallahi atau billahi ya. Jadi ada pilihan-pilihannya tapi semuanya itu maknanya sama, itu demi Allah. Demi Allah saya tidak melakukannya, misalnya kan gitu ya. Kalau dia orang yang tertuduh ataupun yang terdakwa. Nah, jadi itu ya, apalagi kalau misalkan di situ bukti-bukti yang ada itu tidak kuat. Ya, maka di situ dia bisa menepis tuduhan itu dengan cara bersumpah. Ya. Jadi apa namanya? Itu penggunaan sumpah. Adapun kalau misalkan di masyarakat umum ya, apa yang kita kenal dengan istilah oh ya, satu hal lagi di situ bahwa dalam persumpahan itu ya, ketika seorang bersumpah yang diantaranya di situ diiringi dengan sebuah nadar ya. Yang seseorang itu bernadar itu berarti dia juga ada makna sumpahnya di situ. Maka intinya bahwa sumpah-sumpah ini ya, tidak boleh kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika seseorang bersumpah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana dia telah seolah-olah menjadikan Allah itu sebagai penjamin ya kebenaran yang dikatakannya, maka ini nggak boleh dilanggar. Itu sudah merupakan bagian seperti ibadah ya. Sehingga di situ ketika seseorang menyebut nama Allah ketika seseorang menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya, maka itu dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Jadi barang siapa yang di situ bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah
melakukan suatu kesyirikan. Ya, walaupun para ulama menyebut bahwa itu kesyirikannya dari jenis kesyirikan yang kecil ya, pada asalnya syirik asghar. Tapi bisa saja berubah menjadi syirik besar ya, kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang menguatkan ya bahwa itu menjadi syirik besar. Ya, seperti misalnya seseorang yang menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya itu, dia mengagungkan selain Allah tadi itu. Dia punya rasa takut ya kepadanya yang menyamai takutnya kepada Allah ya, atau misalnya dia mencintai ya yang menyamai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menjadi syirik akbar, menjadi syirik besar kalau sampai sejauh itu. Nah, kemudian di situ kalau sudah bersumpah yang khususnya di situ diiringi dengan nazar sesuatu ya, kebaikan, maka di situ tidak boleh dilanggar. Ya, jadi harus ditunaikan, bahkan wajib ya hukumnya ditunaikan nazar tersebut. Ya. Nggak boleh seseorang untuk melanggarnya. Kalau dia melanggarnya maka dia akan dikenakan kafarah. Kalau dia melanggarnya di situ dia akan dikenakan ya hukuman sanksi ya kafarah berupa memerdekakan seorang budak, ataukah di situ memberi makan ataupun pakaian ya kepada 10 orang miskin, atau sebagai gantinya dia berpuasa sebanyak 3 hari kalau dia tidak punya itu semuanya yang disebutkan sebelumnya. Nah, adapun apa yang mungkin sekarang sedang banyak ya, atau banyak istilahnya di kalangan kita ya, muncul istilah sumpah pocong gitu ya. Itu dari istilah saja sudah kita bisa dapati bahwa cara ya sumpah seperti itu yang biasanya gitu kan, itu hampir mirip dengan istilahnya mubahalah gitu. Kalau misalkan itu antara 2 orang, ya istilahnya di situ seperti mubahalah. Dalam Islam itu mubahalah dibolehkan ya untuk di situ membuktikan siapa yang benar dan salah ya, sementara misalnya dalam persidangan atau apa namanya tidak sampai ke persidangan atau tidak terbukti misalkan ya, bukti-buktinya nggak ada ya, kemudian saling ngotot ya antara dua belah pihak dan akhirnya mereka bermubahalah. Yani mubahalah tersebut ya bagian daripada sumpah ya, masing-masingnya ya bersumpah ya. Kalau misalnya di situ artinya dengan mengucapkan ya, artinya kalimat yang diantaranya di situ kalau saya benar ya gitu ya, dan dia orang itu salah, maka timpakanlah di situ laknat ya kepadanya. Itu. Tapi sebaliknya di situ kalau saya yang salah dan dia benar, maka timpakanlah laknat itu kepada saya. Jadi harus ada ucapan begitunya. Ya, maksudnya itu kepada Allah ya. Ya di hadapan Allah di situ menyatakan seperti itu. Tapi juga tata caranya tidak sebagaimana yang dilakukan ya, harus pakai pakaian tertentu ya, dengan membalutkan dengan apa misalnya di situ yang akhirnya dikenal istilah sumpah pocong. Itu entah dari mana ya sumbernya, nggak ada dalam Islam intinya begitu ya. Jadi itu perbuatan yang mengada-ada. Jadi mubahalah ini bagian daripada ada isi doanya ya, cuman doanya di situ kan doa laknat ya. Ya, laknat kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri ya. Intinya itu kalau siapa yang salah kan gitu ya. Kalau yang salah itu orang lain ya, pihak lain, maka minta kepada Allah untuk ditimpakan laknat kepada orang tersebut ya. Tapi kalau misalnya laknat itu kalau misalnya kesalahan itu ada pada dia, maka di situ timpakan laknat kepada dirinya. Ya, maksudnya itu ya tidak hanya sekedar melaknat mendoakan laknat untuk orang lain, tapi dia juga harus siap menerima laknat dari Allah kalau dia yang salah. Itu ya. Itu mubahalah ya. Istilahnya yang memang di dalamnya juga ada unsur semacam sumpah ya dan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal di situ intinya
apa yang kita kenal sebagai sembah pocong ini ya jauh sebenarnya dari tata caranya, itu jauh daripada apa yang disyariatkan ya. Artinya bahwa hal itu sesuatu yang diada-adakan dan itu bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam dosa, apalagi kalau misalkan dia tidak menyebut nama Allah misalnya begitu sama sekali ya, karena sekali lagi bahwa mubahalah itu sebagai bentuk doa ya, ketika itu ditujukan kepada selain Allah juga itu akan bisa menjadi sebuah kesyirikan. Nah, jadi ini harus berhati-hati ya, dan kalau bisa istilah-istilah ya ataupun tata cara semacam itu ya ditinggalkan ya, ini dijauhi ya, jangan dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab.